Selamat datang di Bang Cum Channel. Kali ini saya akan membahas tentang tenggelamnya kapal Tampomas II. Sejuta lumba-lumba mengawasi cemas, risau camar membawa kabar Tampomas terbakar. Kapal motor penumpang Tampomas II adalah kapal milik Pelni yang mengalami kebakaran dan tenggelam di sekitar Kepulauan Masalembo. Kapal yang dinahkodai oleh Kapten Abdul Ripai sedang menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Sulawesi dan karam pada tanggal 27 Januari 1981. Musibah ini menyebabkan tewasnya ratusan penumpang. Awalnya, kapal Tampomas II bertolak dari dermaga Tanjung Priuk hari Sabtu, 24 Januari 1981 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan tujuan Ujung Pandang. Perjalanan yang seharusnya memakan waktu 2 hari 2 malam di atas laut, sehingga diperkirakan hari Senin 26 Januari 1981 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan tiba. Seorang pemandu kapal menyebutkan bahwa salah satu mesin kapal telah mengalami kerusakan sebelum bertolak. Berdasarkan data manifest, kapal menyebutkan terdapat 191 mobil dan 200 motor di atas kapal. Dalam pelayaran tersebut, sebanyak 1055 penumpang terdaftar dan 82 awak kapal berada di atas kapal. Estimasi total penumpang adalah 1442 penumpang, termasuk penumpang gelap. Tanggal 24 Januari malam tidak terjadi apa-apa. Yang terlihat hanyalah awan senja yang memukau dan pemandangan Laut Jawa yang datar. Namun diakui, ombak Januari memang sangat besar dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Ombak setinggi 7 hingga 10 meter dengan kecepatan angin 15 knot sangat wajar terjadi. Di dalam kapal direncanakan sebuah acara show di bar kapal dengan penyanyi Ida Farida dari band kapal. Namun berbagai tanda keanehan terjadi. Di antaranya dibawakannya lagu salam perpisahan oleh seorang yang bernama Ferry yang kemudian tidak diketahui keberadaannya. Tanggal 25 Januari pagi, keadaan berlangsung seperti biasa. Namun, malam harinya sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dalam kondisi badai laut yang hebat, beberapa bagian mesin mengalami kebocoran bahan bakar dan puntung rokok yang berasal dari ventilasi menyebabkan percikan api. Para kru yang melihat dan mencoba memadamkannya menggunakan tabung pemadam portable tetapi gagal. Api semakin menjalar ke bagian mesin karena pintu dek terbuka. Akibatnya selama 2 jam tenaga utama mati dan generator darurat pun gagal. Dan usaha pemadaman pun dihentikan karena sudah tidak memungkinkan. Ditambah dengan bahan bakar yang ternyata masih terdapat di setiap kendaraan, menyebabkan api merambat dan membakar semua dek dengan cepat. 30 menit setelah api muncul, para penumpang diperintahkan menuju dek atas dan langsung menaiki sekoci. Namun, hal ini berlangsung lambat karena hanya ada satu pintu menuju dek atas. Begitu berada di dek atas, para anak buah kapal dan mualim kapal tidak ada yang memberitahu arah dan lokasi sekoci. Beberapa anak buah kapal yang malah egois menurunkan sekoci bagi dirinya sendiri. Dari 6 sekoci yang ada, masing-masing hanya berkapasitas 50 orang. Sebagian penumpang nekat terjun bebas ke laut dan sebagian lagi menunggu dengan panik pertolongan selanjutnya. Kapal lain yang pertama melakukan pertolongan adalah kapal motor Sanghe dengan nahkoda Kapten Agus. Kapten Agus merupakan teman satu angkatan Kapten Ripai di Akademi Ilmu Pelayaran lulusan tahun 1959. Kapal motor Sanghe sendiri dalam perjalanan dari Parepare menuju Surabaya untuk melakukan perbaikan kerusakan mesinnya. Debi lalu adalah mualim kapal motor Sangihe yang pertama kali melihat kepulan asap
dari arah barat dan mengira kepulan asap berasal dari sumur minyak lepas pantai milik Pertamina. Markonis kapal motor Sangihe Abu Bakar mengirimkan pesan Morse pada pukul 8.15. Kapal motor Ilmamui menyusul untuk melakukan pertolongan dan tiba pada pukul 21. Disusul 4 jam kemudian kapal tanker Istana 6 dan masih berdatangan kapal lain, yaitu kapal Adiguna Karunia dan kapal motor Sengata milik PT Porodisa Lines. Pada tanggal 26 Januari pagi, Laut Jawa dilanda hujan yang sangat deras. Api mulai menjalar ke ruang mesin di mana terdapat bahan bakar yang tidak terisolasi. Akibatnya, pagi hari pada tanggal 27 Januari terjadi ledakan di ruang mesin dan membuatnya penuh oleh air laut. Ruang propeller dan ruang generator turut pula terisi air laut yang mengakibatkan kapal miring 45 derajat. Akhirnya, sekitar 30 jam setelah percikan api pertama, kapal Tampomas II tenggelam ke dasar Laut Jawa untuk selamanya bersama 288 korban tewas di dek bawah. Kapten Abdul Ripai termasuk yang terakhir meninggalkan kapal. Sebelumnya, ia sempat mengirimkan pesan kepada nahkoda kapal Sangihe, "Tolong kirimi saya air dan makanan, karena saya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir."